Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil amin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan pintu rahmat Allah Ta'ala senantiasa melimpah untuk diri kita, keluarga kita. Nikmat itu mudah-mudahan dirupakan oleh Allah Ta'ala dengan kesempurnaan nikmat zahir batin. Para jamaah sekalian, sebelum kepada lanjutan materi, ada dua nikmat yang ingin saya sebutkan. Saya baru menyadari bahwa sepanjang jalan Candi Mendut ini begitu banyak dibangun tempat-tempat baru untuk berkumpul, ya Pak. Sing jenenge kafe, sing jenenge menghisap shisha yang baru di sana, ya. Ya. Tapi beruntung pula di antara sepanjang jalan ini didirikan pula atau masih ada pula tempat-tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah Masjid Mujahidin. Salah satu fungsi terpenting masjid itu, Pak, yaitu wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Ingatlah, masjid itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mathabatan linnas, tempat berkumpul yang nyaman untuk orang banyak, wa amna, dan tempat untuk manusia mencari keamanan. Salah satu keamanan yang dimaksud adalah selain keamanan dalam arti sandale gak hilang, yaitu keamanan psikologis, di mana seseorang datang ke masjid itu aman, nyaman, bahagia. Metu di papak weci, metu di papak tahu, membahagiakan loh, Pak. Apalagi takmirnya itu sumringah, menyambut dengan kebahagiaan. Para jemaah sekalian, suasana yang semacam itu adalah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Surat Al-Baqarah ayat ke 125 atau 126. Para jemaah sekalian, yang kedua, acara duduk-duduk semacam ini di sepanjang jalan Candi Mendut ini penting, Pak. Duduk bersama untuk mengingat kebesaran Allah Ta'ala, untuk menegaskan keimanan, sebagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu sama lain itu kerap kali mengatakan ijlis bina nu'min sa'ah. Ini kata-katanya sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Ayo lungguh sejenak, ayo ngecas iman. Apa, Pak? Ngecas iman. Biasanya orang nyantai duduk di masjid itu adalah ngecas handphone. Siang begini ini banyak yang ngecas handphone di masjid. Nah, kita ini duduk untuk ngecas iman. Harapannya apa? Kalau baterai iman kita ini kuat, kuat doanya, kuat mikir untuk agamanya, kuat sholatnya, kuat infaknya, kuat semangat beribadahnya, kuat sabarnya, kuat yakinnya. Harapannya itu begitu. Tapi kalau low bad keimanan, ini sing berbahaya. Low bad keimanan. Oke, sudah? Jadi tujuan kita duduk-duduk itu begitu, Pak. Ijlis bina nu'min sa'ah. Kita duduk sejenak ngecas iman. Para jemaah sekalian, pertemuan pertama kita duduk bermajelis ini apa? Mukadimahnya dulu. Pertemuan yang kedua, tempo hari kita membicarakan tentang satu sejarah penting, yaitu asal muasal penciptaan manusia, Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Sekarang kita berlanjut kepada mukjizat ilmiah Al-Quran dan Sunnah terkait Nabiullah Nuh alaihissalam.
Ngomong-ngomong, kalau saya membicarakan Nabi Nuh alaihi salam, itu ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi. Kira-kira dalam benak Anda apa? Perahu, terus banjir, terus anaknya yang membangkang. Oke, itu fragmen yang penting. Kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia. Ya, sejarah paganisme pertama di dunia. Para jemaah sekalian, kalau saya bertanya begini, kira-kira peristiwa banjir besar, peristiwa Nabi Nuh ini terjadi berapa tahun yang lalu? Ribuan gitu ya. Informasi yang sudah terpendam begitu lama di dalam sejarah kehidupan manusia, mencari informasi yang akurat itu begitu susah. Saya ngasih contoh panjenengan tempo hari, sing tanda tangan Super Semar iki sapa? Karo iki. Padahal belum terpaut 100 tahun dari peristiwa itu. Akan halnya peristiwa keberadaan orang namanya Nuh, itu kalau tidak diberitahu kita tidak akan tahu kita, Pak, bahwa pernah terjadi peristiwa banjir besar di dalam sejarah umat manusia ini, kita tidak akan tahu kalau tidak diberitahu. Itulah kenapa, karena rentang waktu yang panjang peristiwa itu dengan Nabi Muhammad SAW, maka informasi ini sengaja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan ada orang bikin perahu di musim panas di atas gunung, nggak masuk akal. Ada seseorang yang menyeru terus-menerus siang malam secara rahasia maupun terang-terangan di dalam rentang waktu 950 tahun. Kalau kita tidak diberitahu, tidak tahu, Pak. Maka informasi yang sudah terkubur ini begitu susah. Masih ingat ada orang di dalam sejarah, kalau kita belajar sejarah kelas 1 SMP, healing apa enggak ini? Kelas 1 SMP saya tahun 92. Tahun 92. SMP. Ada ahli sejarah itu menulis seorang raja yang bikin undang-undang yang fenomenal. Namanya raja siapa? Hammurabi. Masih ingat nama ini? Rodok. Undang-undang Hammurabi yang diperkirakan ini sekitar 5.000 atau 4.000 tahun sebelum Masehi. Wangel. Wong 1.000 tahun sebelum Masehi itu berarti 3.000 tahun sebelum sekarang lah gitu tuh, Pak. Wangel. Lah peristiwa banjir ini itu jauh sebelum Hammurabi. Berdasarkan penelitian yang otentik dari para ahli-ahli sejarah barat maupun timur, para jemaah sekalian. Maka yang menciptakan manusia dan menciptakan sejarah kemanusiaan ini menginformasikan kepada kita. Loman informasi Allah Ta'ala, tapi informasi itu sekedar menggarisbawahi hal-hal yang penting saja. Nggak detail-detail, tapi ya cukup detail. Buktinya disebut tadi anaknya membangkang. Dan pembangkangan anaknya Nabi Nuh itu bukan pembangkangan yang terang-terangan loh, Pak. Karena Nabi Nuh baru tahu kalau anaknya membangkang itu adalah di last minute ketika banjir itu datang. Loh, tibane anakku kafir ta? Gelone ya napa niku, Pak? Loh, tibane bojoku kafir tiba. Kayak terus. Nah, sekarang saya menggarisbawahi beberapa informasi penting. Nanti kita tengok bagaimana sejarawan Timur dan Barat ini menggarisbawahi peristiwa itu. Para jemaah sekalian, yang jelas menjadi buah tutur orang-orang yang tersisa dari yang diselamatkan dari peristiwa itu di peradaban Sumeria itu menyebutkan peristiwa banjir besar. Ada beberapa informasi yang lain yang semuanya itu sudah simpang siur. Maka Al-Quran menghadirkan informasi yang akurat karena berasal dari pencipta alam semesta. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh dan dia tinggal di antara kaumnya falabitha fihim
alfasanatin illa khamsina amah. Dia tinggal di antara kaumnya itu di dalam rentang waktu antara 1000 tahun kurang 50. Ini usia dakwah para jemaah sekalian. Kalau usia biologis Nabi Nuh alaihissalam lebih panjang daripada itu. Beliau berdakwahnya 950 tahun. Kalau usia biologis beliau lebih panjang daripada itu. Fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Ini surat apa ini? Surat Al-Ankabut. Surat ke-29. Maka mereka tertimpa oleh tufan, angin kencang yang disertai dengan banjir bah yang terbesar. Detailnya dibicarakan dalam surat Hud sama surat Yunus sama surat Nuh. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kaum yang membangkang yang diceritakan sebagai awal asal muasal adanya pengagungan orang-orang soleh yang berujung kepada paganisme, dibikin patung untuk mengenang orang-orang soleh yang generasi sesudahnya akhirnya menyembah patung itu. Nabi Nuh diutus untuk memberantas kemusyrikan dan cabang-cabangnya ini, kemudian dia ditolak. Beliau ditolak ketika sudah dakwah siang malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Beliau bersikukuh itu 950 tahun. Fama amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman bersama Nuh kecuali sedikit saja. Kalau seandainya dikalkulasi itu 950 tahun yang beriman tidak mencapai 100 orang. Kalau dibikin 70 orang saja, berarti per 10 tahun itu dapat 1 orang, iya Pak? Kalau 70 orang enggak sampai. 15 tahun dapat 1, 15 tahun dapat 1. Saya kadang-kadang mikir begini, kalau seandainya bikin pesantren 15 tahun santrinya cuma 1 gimana Pak? Tetangga pondok bilang, kiai ini gak pati pakar, ustadznya gak ngetop, iya, publikasinya gak jos. Nabi Nuh alaihissalam, kemudian terjadilah banjir besar di puncak sudah pengingkaran kaumnya itu, karena Nabi Nuh sudah melihat falam yalidu illa fajiran kafara. Ini generasi dari generasi ini ternyata kaumnya ini tidak melahirkan kecuali generasi musyrik, generasi ingkar. Maka beliau berdoa, Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina diyara. Tuhanku, janganlah engkau sisakan di muka bumi ini seorang kafir pun, 1 aja jangan. Innaka intadharhum yudillu ibadak. Mereka ini kalau melahirkan ya senantiasa kesesatan begitu. Para jemaah sekalian, udah banjir terjadi ya. Dan banjir itu diinformasikan tidak meliputi seluruh bumi sebagaimana yang ada di legenda-legenda. Tapi hanya terjadi 1 tempat saja teritorial itu. 1 teritorial itu. Yang disebut ini, peristiwanya ini terjadi antara Baghdad sama semenanjung Persia. Jadi lokasinya di situ. Di lokasi jauh sebelum Babilonia kuno. Para jemaah sekalian, antara Baghdad sama Persia berdasarkan penyidikan ilmiah. Kemudian perahu yang akhirnya mendarat di Bukit Judi yang oleh orang sekarang dikatakan sebagai berlabuh di Gunung Ararat di Turki. Ada juga orang Sulawesi menyatakan perahunya Nabi Nuh itu di situ itu, di bukit situ itu. Ya, kayaknya jauh dari kebenaran kalau yang itu. Para jemaah sekalian rahimakumullah, memang simpang siur Pak, tapi yang digaris bawah ini adalah peristiwa-peristiwa penting, yaitu perjuangan iman, bahayanya kemusyrikan. Ini peristiwa pentingnya itu Pak, kesungguhan di dalam berdakwah dan keistiqomahan. Itu peristiwa pentingnya itu. Kemudian diselamatkannya orang-orang yang beriman bersama Nuh. Orang kafir itu bakal dihancurkan yang menentang para nabi, orang mukmin bakal diselamatkan. Bahkan
terbuat dari apa sebetulnya perahunya Nabi Nuh itu sudah diinformasikan. Di dalam surat Al-Qamar diinformasikan ala dzati alwahin wa dusur. Unsur penyusun perahu Nabi Nuh itu hanya papan dan kayu atau pasak. Jadi gak ono las-lasane, Pak. Dilas ngono ndak. Tajri bi ayunina, yang berlayar juga di dalam proses pembuatannya itu langsung di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang diinformasikan. Para jemaah sekalian, lantas waktu itu nyontoh siapa Nabi Nuh itu kalau mau bikin perahu, Pak? Wong itu sejarah kemanusiaan kayaknya perahu yang disebutkan dalam sejarah yang pertama, dan itu besar ukurannya. Di mana masing-masing makhluk hidup di teritorial itu diperintahkan untuk dibawa Nabi Nuh untuk ikut serta. Para jemaah sekalian rahimakumullah, informasi yang sudah sedemikian panjang tersimpan di dalam sejarah yang diperkirakan terjadinya itu 7.000 tahun dari kita sekarang. 7.000 tahun loh, Pak. 7.000 itu kalau uang sekarang itu memang kecil. Tapi kalau untuk ukuran tahun, Pak, wong umur kita ini antara sittin wa sab'in, 60, 70, 80 mengono tok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka informasi ini diinformasikan Allah taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka menegaskan, Anda bersabarlah. Nuh ini kami utus kepada satu kaum dengan perjuangan yang luar biasa, dia juga mau bersabar kok. Dan dikenanglah Nabi Nuh alaihissalam sebagai Nabi Ulul Azmi yang pertama. Nuh. Para jemaah sekalian, saya lanjut cerita Nabi Hud alaihissalam diinformasikan oleh sejarah. Nabi Hud, Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada satu kaum, disebut kaum. Nah, ini memang harus baca Quran Anda. Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Para jemaah sekalian, dikatakan ini merupakan Arab purba. Para ahli sejarah pada tahun 1900-an Masehi banyak membicarakan telah ditemukan kota khayalan Arab kuno. Kota khayalan Arab kuno. Dan itu antara Yaman sama Oman. Dengan foto satelit itu terlihat peninggalan-peninggalannya yang dibawa ke dalaman tanah. Wah, ini luar biasa ini. Salah satu prestasinya kaum Ad atau bangsa Iram, Iramadzatil Imad ini adalah cita rasa bangunan yang luar biasa. Dan ini sebetulnya rekaman fitrah manusia. Mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Satu. Dalam surat Fussilat, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak tahu kalau yang menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka? Di garis bawahi begini, Pak. Di dalam rekaman sejarah itu begini. Kaum Ad itu begini. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Apakah kalian senantiasa membangun bangunan-bangunan tinggi di tempat yang tinggi itu untuk melakukan sesuatu kesia-siaan? Wa taj'aluna masani'a lakum la'allakum takhludun, dan kalian suka membangun benteng-benteng agar kalian bisa hidup kekal di dalamnya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, bukankah ini rekaman kehidupan kita pada umumnya? Coba, manusia kalau sudah menyikapi kemelimpahan finansial yang dibangun apa, Pak? Villa di tempat yang tinggi. Iya, Pak. Kemudian kalau sudah begitu, kedudukan sudah begitu mantap, uang sudah susah, turah-turah pisan, maka dibikin bangunan seolah-olah mereka itu bisa hidup kekal selama-lamanya. Maka kaum Ad ini diingatkan oleh nabinya, tapi mereka ingkar, bahkan menantang nabinya untuk mendatangkan azab itu. I'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, sertakan kepada kami
Kemudian dikirim apa? Angin yang bertiup kencang yang menenggelamkan mereka dan membuat mereka terlempar. Itu pun dimukadimai dengan kegeeran yang luar biasa. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka ketika mereka melihat awan mendung mengelilingi lembah tempat mereka tinggal di antara Oman sama Yaman itu, mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna. Wis mari ngene iki udan deres rek, seger. Tanaman-tanaman kita kan tumbuh subur. Allah Ta'ala menjawabnya begini, bal huwa masta'jaltum bih. Kau niki nyen kegeeran kesusu-susu awakmu iki. Rihun fiha adzabun alim. Itu adalah sebuah angin yang mengandung azab yang pedih. Tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha, yang bakal menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga tidak tersisa di tempat tinggal mereka kecuali bangunannya saja. Para jemaah sekalian, anginnya ini bertiupnya itu 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Dan anginnya itu dingin. Para jemaah sekalian, oke, Bapak Ibu, azab itu kalau angin dingin itu, Pak. Ini saya lagi ditelepon seseorang di Korea. Ustadz, mohon doanya. Apa, Pak? Saya ini berada di tengah badai dingin Korea. Saya di jalan itu sampai mencelat-mencelat. Ini karo telepon saya, Pak. Berarti angin dingin itu membuat orang itu bisa freeze, beku. Kalau sudah beku, Pak, kena angin, orang sudah membeku selama 7 hari, kena angin misalnya minus 30 derajat Celcius. Seperti di Siberia sana. Gedang itu duduk karek dicuklek, karek kena digawe petil. Tak cetak gitu. Sudah, kalau kemudian bertiup misalnya, yang paling kencang di dunia sekarang itu terekam 600 km per jam angin itu. Mobil banter kalah, Pak. Oke? Jangan membayangkan yang aneh-aneh, cukup saja dibayangkan ditabrak mobil kecepatan 300 km per jam. Ini angin yang di YouTube saya tengok itu 600 km per jam yang terabadikan dalam sejarah kita ini. Kalau itu kira-kira zaman Nabi kaum Ad itu 1000 km per jam, sudah orangnya beku, kemudian kena angin kencang, ya betul, Pak. Sehingga firman Allah Ta'ala, fa asbahu la yura illa masakinuhum, tidak tersisa kecuali tempat tinggalnya saja. Orangnya sudah mencelat yang besar-besar. Para jemaah sekalian rahimakumullah, inilah bangsa Iram yang mendiami tempat antara Yaman sama Oman, yang ketika dilihat dari foto sejarah itu sampai yang terbaru, foto yang terbaru itu ada, memang mereka itu adalah penghubung antara komoditas timur dan barat, yang menghubungkan antara Afrika dan yang menghubungkan antara India dan Cina. Transitnya di situ, para jemaah sekalian. Sekarang mereka hancur. Kesimpulannya, kekuatan fisik, kemudian ketinggian kemampuan untuk membuat bangunan, tapi tidak dibarengi dengan iman dan amal soleh, penentangan kepada para nabi, maka tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Akhirnya dihancurkan. Bangsa Iram yang memiliki pilar-pilar yang tinggi ini hancur. Para jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah informasi sejarah. Dilalah kita umat Islam ini untuk saat ini itu jarang melakukan penyelidikan ke sana. Kok dilalah yang banyak menginformasikan ini sejarawan barat. Tapi saya kok yakin pada zaman keemasan dinasti Abbasiyah, Umayyah itu sudah dibikin delegasi-delegasi untuk melakukan membuktikan informasi sejarah yang di dalam Al-Quran. Cuman informasi itu banyak terputus kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan
kisah di dalam Al-Quran ini bisa kita tarik kesimpulannya yang tepat untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.